AST 894 lapisan surgawi ketujuh, menguatkan dantian, membentuk pelet, ikan mas melompati Longman menjadi naga. Aura terik dan aura dingin terus meningkat di tubuhnya tanpa ada perubahan. Pada saat ini, King Sui hanya bisa tersenyum pahit, berharap dia bisa melewati tahap ini dengan sukses. Setiap hari akan ada orang-orang di dunia 9 benua yang akan mati karena tubuh mereka meledak karena terlalu banyak energi di tubuh mereka. Ini adalah hasil dari keserakahan manusia. Sangat cepat, dantiannya dipenuhi dengan energi yang kuat dan energi di saluran meridiannya terus meningkat. King Sui terus berjalan. Tempat sebelumnya di bahunya telah pulih karena keterampilan penyembuhan dirinya yang kuat tetapi bagian lain dari tubuhnya terus robek. Namun, pada saat ini, otak King Sui sangat jernih. Dan di tubuhnya, sedikit perubahan terus terjadi tanpa henti. Dantian atas dan bawahnya terus memahami perubahan, menghalangi energi besar untuk King Sui. Jika bukan karena dantiannya telah mengalami perubahan sebelumnya, King Sui tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Setidaknya, kemajuannya akan sangat tertunda. Area tulangnya retak dan rasa sakit yang luar biasa membuat King Sui mengatupkan giginya untuk bertahan. Proses menerobos tidak hanya berbahaya tetapi juga menyakitkan. Siksaan yang tak tertahankan itu membuat beberapa orang merasa seolah-olah mereka lebih suka tidak melewati terobosan apapun. Metode yang begitu kuat untuk meminjam kekuatan objek eksternal untuk mencapai terobosan itu menyakitkan. Jika itu adalah aliran alami di mana kekuatan secara bertahap meningkat dan meluap, tidak akan ada rasa sakit untuk terobosan. Seseorang bahkan mungkin merasa bahwa itu nyaman. Namun, tidak banyak orang yang mampu melalui proses terobosan yang begitu alami. Kebanyakan orang biasanya perlu mengandalkan barang-barang eksternal untuk memaksa terobosan. Pada tahap awal, kebanyakan orang secara alami dapat memperoleh terobosan di tahap awal tetapi bahkan jika mereka mendorong terobosan dengan paksa, itu tidak akan terlalu menyakitkan karena levelnya rendah. King Sui mengedarkan konsentrasi terfokusnya ke puncaknya, tidak hanya untuk meningkatkan kemampuannya tetapi juga terutama untuk mengontrol kekuatan di tubuhnya hingga detail terbaik. Akhirnya, King Sui tidak bisa menahannya lagi dan memuntahkan seteguk darah segar. Organ internalnya telah terluka oleh esensi yang kuat dan sekarang, seluruh tubuhnya adalah tong energi yang sangat besar. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan meledak berkeping-keping. Tiba-tiba, tepat ketika King Sui merasa bahwa semua harapan hilang, tiba-tiba perubahan besar sekali lagi terjadi pada dantiannya. Mencairkan. Dantian atasnya yang baru saja naik level sebenarnya mulai mencair. Beberapa keadaan cair muncul di dalamnya dan energi di tubuhnya sekali lagi menyembur ke dantian atas, memaksanya untuk melanjutkan dengan perubahan. King Sui menghela nafas lega untuk saat ini. Namun, pada saat yang sama, dia juga bingung. Ketika dantian atasnya terbentuk pada awalnya, itu adalah mutiara berwarna emas. Saat itu baru saja membuka istana pusat. Itu bukan dantian atas yang asli. Namun, untuk berpikir bahwa begitu dan surgawi menembus ke tingkat ke-6, di bawah energi yang luar biasa, mutiara emas akan larut dan menjadi dantian atas yang sebenarnya, sama seperti dantian bawah. Baru sekarang King Sui dianggap memiliki dua dantian asli. Bagi para pembudidaya, dantian seperti media penyimpanan. Seberapa kuat seseorang dan seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan kurang lebih berhubungan langsung dengan dantian seseorang. Jika seseorang tidak memiliki dantian, orang tersebut akan sama dengan orang biasa dan hanya bisa mengolah teknik pelatihan fisik yang paling kasar, melepaskan kekuatan fisik. Faktanya, pembudidaya yang benar-benar melatih tubuh mereka juga membutuhkan dantian dan saluran meridian yang kuat. Setelah dantian seseorang dihancurkan, orang tersebut akan menjadi cacat, kehilangan semua keahliannya. Namun, dantian seorang kultivator tidak mudah lumpuh. Itu tidak akan lumpuh hanya dengan satu pukulan. Faktanya, dantian seseorang bahkan lebih kuat daripada organ lainnya. Sekarang King Sui memiliki dua dantian, kemampuannya telah meningkat menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Selain itu, kemampuannya masih meningkat. Dia bahkan berharap untuk membiarkan pertumbuhan gila ini berhenti. Dia merasa bahwa kemungkinan dia menembus ke lapisan surgawi ke-7 sangat kecil sementara kemungkinan tubuhnya meledak dan dia sekarat jauh lebih tinggi. Meskipun King Sui mendambakan untuk mencapai lapisan surgawi ke-7, dia sekarang didorong habis-habisan oleh kekuatan yang mengerikan itu. Kali ini, jika dia tidak bisa mencapai terobosan, dia hanya bisa mati. Keserakahannya adalah semua yang harus disalahkan, berharap untuk mendapatkan takeaway yang mengejutkan dengan mengambil dua bersama. Dia terlalu serakah. Mungkin akan jauh lebih baik jika dia mengambilnya satu persatu. Pada saat itu, banyak pikiran melintas di benak King Sui.
Hanya ketika dantian atasnya masih dengan gila-gilaan menyerap kekuatan luar biasa, dia bisa memiliki kemewahan untuk memikirkan hal lain. Dia memikirkan ibunya. Dia tidak melihatnya untuk waktu yang sangat lama. Wanita yang melahirkannya dan membesarkannya adalah orang yang paling dekat dengannya di dunia 9 benua. Jika dia mati, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan ibunya. Dan kemudian ada wanita dan anak-anaknya. Sesuatu melonjak di tubuh King Sui sementara ki dari buku kuno, kelahiran kembali, juga mulai beredar secara otomatis. Pada saat itu, King Sui merasakan bahwa saluran meridiannya tampaknya telah menguat berkali-kali dan bahkan dantiannya tampaknya membengkak menjadi beberapa kali lebih besar. Dia menutup matanya sedikit dan dengan pemikiran yang intens, melepaskan sedikit niat pertempuran yang kuat. Waktu berlalu perlahan dan energi yang kuat sekali lagi memenuhi seluruh tubuh King Sui. King Sui mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk menanggung beban energi yang luar biasa. Bahkan energi rohnya juga secara terang-terangan melesat menuju istana Niwan dalam kesadarannya. Sangat cepat, King Sui diliputi cedera sekali lagi. Saat ini, seolah-olah dia sedang berjalan di atas tali, dalam situasi kritis dan mungkin bisa berubah menjadi abu kapan saja. Namun, King Sui terus memberikan segalanya dan dia tidak lagi peduli apakah dia bisa mencapai terobosan. Dia benar-benar menyebarkan fokusnya, seolah-olah dia mengirimkan energi rohnya ke setiap bagian tubuhnya. Perlahan-lahan, King Sui mulai melupakan dirinya sendiri, melupakan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, tubuh King Sui terpelintir. Jika dia membuka matanya, dia pasti akan membuat dirinya ketakutan karena tubuhnya hampir meledak pada saat itu. Dan pada saat itulah patung Buddha emas besar muncul di belakang King Sui, melepaskan cahaya kemasan yang luar biasa, meliputi King Sui. Puff! Suara renyah yang tak terlukiskan terdengar. Itu adalah suara yang nyaman yang disertai dengan gema. Lingkaran cahaya cemerlang muncul di sekitar King Sui. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak meledak dan sedikit aura hitam muncul di area tersebut. Pada saat inilah King Sui tiba-tiba membuka matanya, tampak sangat dalam dan aneh, seolah-olah dia memiliki kekuatan iblis. Pakaiannya meledak begitu saja, hanya menyisakan Nine Continent Boots yang benar-benar utuh. Namun, King Sui tampaknya tidak menyadarinya dan bingung dengan kejutan yang luar biasa itu. Pada saat itu sebelumnya, King Sui telah bangun sepenuhnya. Dia kebetulan menyaksikan saat dantian atas dan bawah bergabung bersama, seolah-olah langit dan bumi telah bergabung. Pada saat itu, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya terlahir kembali, menguat tanpa batas dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, semua campuran kekuatan di dantian atas menyembur keluar. Menuju dantian bawah. Memantapkan. Membentuk pelet. Saat ini ada pelet emas bersinar terang di dantian King Sui, seukuran kenari. Itu memancarkan cahaya emas paling murni dan secara bertahap berputar. King Sui sangat gembira merasakan kekuatan yang dikandungnya. Sekarang, King Sui dapat yakin bahwa dia telah mencapai terobosan ke lapisan surgawi ke-7. Ketika dia berada di lapisan surgawi pertama hingga ketiga, dantiannya dalam keadaan gas dan ketika dia berada di lapisan surgawi ke-4 hingga ke-6, itu dalam keadaan cair. Ketika dia menerobos dari lapisan surgawi ketiga ke lapisan surgawi ke-4, dantiannya telah mencair. Itu adalah perubahan dari fase dasar ke fase menengah dan saat ini, itu bergerak dari fase menengah ke fase ahli. Memadat adalah salah satu sifat yang paling jelas. Membentuk pelet, meskipun King Sui telah memikirkannya sebelumnya, dia masih sangat heran melihatnya terjadi. Dantian atas tidak membentuk pelet dan masih dalam keadaan cair. Hanya butuh waktu singkat untuk melewati terobosan, tetapi bagi King Sui seolah-olah dia dilahirkan kembali menjadi orang yang sama sekali baru atau dia baru saja hidup selama jutaan tahun. Ini adalah perasaan dan perubahan ke alam seseorang. Sekarang, dia belajar banyak hal sendiri tanpa seorang guru dan dia bahkan telah memahami hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dia pahami. Bahkan penglihatannya tampak lebih luas sekarang. Setelah menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa dia telanjang, dia dengan cepat memasuki alam valet jade immortal dan berganti pakaian baru. Memikirkan bahwa pakaian sutra bulan telah dihancurkan. Ini membuat King Sui menjadi linglung. Itu diberikan kepadanya oleh leluhur tua istana surgawi dan dia merasa sedikit tidak mau berpisah dengannya tetapi sekarang dihancurkan. Untuk memastikan apakah dia benar-benar mencapai terobosan, King Sui mengedarkan teknik penguatan kuno dan menyadari bahwa penghalang yang dia tempati sekarang telah hilang. Dia juga merasakan kemampuannya sekarang dan sangat yakin bahwa dia telah mencapai terobosan. Mungkin karena dia sekarang memiliki dantian atas, kemampuannya sekarang di atas harapannya.
Setelah mencapai terobosan ke lapisan surgawi ketujuh memungkinkan kekuatan fisiknya mencapai kekuatan 40 bintang. Untuk waktu yang sangat lama, King Sui sangat tidak percaya dengan nomor ini. Namun, kekuatan di tubuhnya memberitahunya bahwa semuanya nyata. Selain itu, baik serangan maupun pertahanannya juga sama-sama mencapai 40 bintang. Kekuatan fisiknya mencapai 40 bintang, seperti yang diharapkan dari fase ahli teknik penguatan kuno. Lapisan surgawi ketujuh adalah fase kritis di mana Dantian akan mengeras dan membentuk pelet. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mendapatkan peningkatan setidaknya 10 hingga 20 kali lebih kuat dari sebelumnya, setelah mencapai terobosan ke lapisan surgawi ketujuh, itu telah meningkat 40 kali lipat. King Sui sangat puas dengan hasil ini. Dia memikirkan Dantian atasnya. Kali ini, itu benar-benar memainkan peran besar. Selain itu, alasan kemampuannya bisa meningkat sebanyak ini mungkin terkait erat dengan terobosan yang dia miliki di dantiannya. Untuk memiliki kekuatan fisik 40 bintang, setelah ditingkatkan oleh Diamond Key, Diamond Protection dan Diamond Crossing Reverse, kemampuannya akan mencapai 80 bintang. Sekarang semua ini, termasuk energi alam, semuanya beredar secara otomatis. Energi alam kelas 6. Sekarang, dalam situasi normal, kekuatan King Sui akan mencapai 104 bintang. The Unmoving Like a Mountain meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 50%, Frenzied Bull Strength meningkatkannya sebesar 30%, Heavenly Thunder Slash meningkatkan kekuatan sebesar 30%, Serangan Shield meningkatkan kekuatan sebesar 20%, Heavenly Thunder Slash meningkatkan kekuatan dan pertahanan sebesar 50%, Teknik Pedang Kombinasi meningkatkan kekuatan sebesar 40% dan Dewa Petir meningkatkan kemampuan keseluruhan menjadi 2 kali lebih kuat. Mempertimbangkan semua ini, bahkan tanpa senjata apapun, kemampuan King Sui berada pada kekuatan 192 bintang. Dia bisa melakukan teknik pedang kombinasi menggunakan tangannya sebagai pedang dan jika dia hanya memegang Dewa Petir, dia akan bisa menyerang dengan kekuatan hampir 400 bintang. Ini tentang level laba-laba iblis berkepala 5 saat ini. Jika dia menambahkan pedang biduk, dia bisa menyerang dengan kekuatan lebih dari 400 bintang. Setelah mencapai terobosan, King Sui sekarang bisa merasakan kemampuan laba-laba iblis berkepala 5 dengan sangat jelas. Itu sekarang tidak terduga seperti sebelumnya. King Sui menggerakkan tubuhnya perlahan. Dia ingin terbiasa dengan peningkatan eksplosif dalam kekuatan tubuhnya. Setelah terobosan yang luar biasa, dia tidak bisa secara akurat menggunakan kekuatannya. Ada kebutuhan beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan yang baru ditemukan ini. Kembali menghubungkan tinju. Kekuatan dalam tubuh King Sui sangat mengamuk dan dia harus melepaskannya. Dia mulai melakukan tinju penghubung kembali di ruang kosong di alam Valet Jade Immortal. Paksa dorong koneksi kembali. Dengan serangan ini, lapisan getaran muncul di tinjunya. Pedang tinju. Darah King Sui mendidih. Kekuatan dari pukulan itu memberinya agitasi yang tak terlukiskan. Ini adalah kekuatan besar. Ini terasa terlalu bagus. Itu seperti anaknya sendiri. Jika dia menutup matanya, dia sepertinya bisa menganggapnya sebagai gadis muda, seperti Luan Luan dan Yu Chang atau seperti Qin Yin dan King Yan. Satu, berasal dari legenda Cina di mana ikan mas Cina melompati Longmen dari Sungai Kuning, berubah menjadi naga. Long, dari, Longmen, memiliki karakter yang sama dengan karakter Cina untuk naga. Beberapa mungkin juga menerjemahkan Longmen sebagai gerbang naga. Pepatah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah melejit hingga sukses besar. Ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang yang melawan segala rintangan untuk maju ke depan, berjuang untuk keunggulan. AST 895 Formasi Tidak Terkunci, 9 Langkah Istana. King Sui menghabiskan 1 hari penuh untuk berlatih. Setelah kemampuannya meningkat pesat, dia tidak dapat menahannya. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat dia sukai dan tidak tahan untuk berpisah. Seolah-olah dia takut jika dia berhenti berlatih, itu akan hilang. Sekarang, kekhawatirannya akan keuntungan atau kerugian pribadi sangat kuat. Dia merasa jika dia tidak menstabilkannya, itu akan hilang. Saat ini, King Sui bertindak seperti dia mendapatkan mainan yang menarik, mencengkeramnya erat-erat, karena takut mainan itu akan direnggut jika dia melonggarkan cengkeramannya. Tinju Tai Chi. Setelah kemampuannya meningkat, semua teknik pertempuran mengalami peningkatan besar. Teknik pertempuran adalah sarana, sedangkan kemampuan seseorang adalah kekuatannya. Hanya ketika seseorang menjadi kuat, barulah dia dapat melepaskan kekuatan terbesar dari teknik pertempuran ini. Kalau tidak, teknik pertempuran hanya akan menjadi akting. Transformasi ke lapisan ketujuh seperti menerobos kepompong menjadi kupu-kupu atau transformasi Jiao menjadi naga atau bahkan seperti tindakan menggambar mata pada lukisan naga 1.
Itu adalah lompatan ke langit, tindakan ikan mas melompati Longman untuk menjadi naga. Teknik 1000 palu. Senjata tersembunyi. Pedang gelombang ke-6. King Sui secara bertahap berhenti hanya setelah melakukan semua teknik pertempurannya. Pada saat ini, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa, tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia tiba-tiba merasa seperti mencari seseorang untuk berbagi kegembiraannya. Ketika kemampuannya meningkat, begitu pula energi rohnya. Memasuki kesadarannya, dia sekarang melihat gambar yin yang menjadi sekitar 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Dia memikirkan bagaimana itu hanya seukuran kurma pada awalnya tetapi sekarang seukuran mangkuk. Istana Niwan. Ketika King Sui melihat istana Niwannya, dia tercengang. Memikirkan bahwa ada juga mutiara emas seukuran kacang di istana Niwan. Meskipun kecil, itu memancarkan cahaya cemerlang dan energi roh yang dikandungnya mengejutkan King Sui. Ada juga perubahan kualitatif pada kesadarannya. King Sui sekarang bisa merasakan bahwa energi rohnya telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sebelum dia mencapai terobosan ini, dia berharap dia bisa mencapai tahap kesempurnaan agung untuk Heart of Rock, agar energi rohnya meningkat menjadi 10 kali lebih kuat. Dengan itu, kekuatan bola api primordialnya juga akan meningkat menjadi 10 kali lebih kuat. Sekarang dia berada di lapisan surgawi ke-7 dan energi rohnya telah meningkat menjadi sekitar 40 kali lebih kuat, sebelum terobosan ini, bahkan jika Heart of Rock-nya telah mencapai tahap kesempurnaan agung, itu akan jauh dari sebanding. Ini adalah perubahan kualitatif. Ini adalah lompatan besar dalam kemampuannya dan manfaat yang dibawa oleh terobosan ini telah melebihi harapan King Sui. Dia awalnya berpikir bahwa batasnya akan 20 kali lebih kuat, atau hanya sedikit lebih. Dia tidak menyangka itu menjadi 40 kali lebih kuat. Dantian atas adalah faktor yang berkontribusi besar untuk ini. Tanpa sadar, dia mulai tenggelam dalam siklus latihan, makan dan tidur. Sangat cepat, 1 minggu berlalu. Syukurlah King Sui memiliki kendali yang besar atas kekuatannya. Jika bukan karena fakta bahwa peningkatan ini terlalu cepat, dia tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk membiasakan diri dengan kekuatannya yang baru ditemukan. Sangat bagus bahwa indera spiritualnya sangat kuat dan kecepatan di mana dia membiasakan diri dengan kekuatan di tubuhnya sangat cepat. Namun, terlepas dari ini, butuh seminggu baginya untuk membiasakan diri dengan itu semua. Dalam terobosan ini, tinggi King Sui tanpa sadar bertambah 1 inci. Tubuhnya yang ramping sangat proporsional, otot-ototnya tidak terlalu menonjol tetapi kekokohannya seperti baja. Ketika dia tenang, King Sui tiba-tiba teringat bahwa teknik penguatan kuno telah membangkitkan beberapa keterampilan dalam dirinya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat ke kedalaman kesadarannya dengan gelisah. Formasi telah menyala. King Sui sangat gelisah. Setelah melihat formasi Sekte Penjara Langit, dia sangat tertarik dengan formasi. Dia melihat dan hanya menemukan formasi menyala. Itu telah muncul sebelum terobosannya tetapi baru sekarang dia bisa mulai mempelajarinya. Ada banyak kata di bawah formasi. King Sui membaca dan melihat bahwa pengantar pertama adalah tentang orientasi 8 trigram. Orientasi 8 trigram mengacu pada Qian, Kun, Li, Kan, Zhen, Sun, Gen, Dui. Qian, mewakili kanan bawah, barat laut, kaki kanan, usus besar, kepala dan lain-lain. Kun, mewakili kanan atas, barat daya, bahu kanan, lengan kanan, limpa, perut dan lain-lain. Li, mewakili ke atas, selatan, kepala, hati, mata dan lain-lain. Kan, mewakili bawah, perineum, ginjal, telinga dan lain-lain. Dui, mengacu pada kanan, barat, rusuk kanan, lengan kanan, mulut, paru-paru dan lain-lain. Orientasi 8 trigram tidak hanya berhubungan dengan arah antara langit dan bumi tetapi bahkan ada bintik-bintik representatif pada tubuh manusia. Dunia dimulai dalam keadaan kacau sebelum secara bertahap terbelah menjadi 2, yaitu yin dan yang masing-masing. Ini kemudian menyimpang lebih jauh ke dalam variasi dari keadaan awal menjadi 4 keadaan yang saling mendahului dan kemudian menyimpang lebih jauh untuk membentuk 8 trigram. 8 trigram akan terus bergabung satu sama lain, membentuk 64 kombinasi. King Sui masih dapat dianggap memahami hal ini dengan cukup baik dan dia hanya melihat sekilas deskripsi titik akupuntur dan hanya akan berhenti untuk membaca secara detail hal-hal yang belum pernah dia temui sebelumnya. 9 langkah istana. Ketika King Sui mengatakan ini, jantungnya berdenyut dan dia dengan cepat pergi untuk melihatnya. Kekuatan formasi terkait erat dengan orang-orang yang membentuk formasi. Orang-orang yang bergerak dalam formasi harus memiliki kemampuan untuk maju dan mundur dengan mudah. 9 langkah istana sangat mendalam dan bisa membiarkan orang-orang yang mengatur formasi bergerak bebas dalam formasi,
meminjam kekuatan surga dan bumi. 9 langkah istana adalah gerak kaki yang dibuat dari dasar orientasi 8 trigram. Itu memiliki kekuatan merusak yang kuat ketika pengguna melarikan diri dan melawan musuh mereka, mampu melepaskan kekuatan pertempuran terkuat hanya dalam sedikit gerakan. Berikutnya adalah teknik untuk 9 langkah istana. Segala sesuatu di 9 langkah istana terkait dengan orientasi 8 trigram dan dengan gerak kaki yang luar biasa, pengguna bisa mendapatkan keuntungan besar dalam hal kecepatan dan posisi, melepaskan kekuatan terbesar yang mereka bisa. King Sui mulai mempelajari 9 langkah istana. Dia memiliki tingkat penguasaan yang kuat di bidang gerak kaki dan orientasi 8 trigram dan dengan demikian menguasainya dengan sangat cepat. King Sui hanya memindainya dan tidak berusaha terlalu keras untuk mengambilnya. Dia hanya berniat untuk melihat sekilas semuanya dan memeriksa hal-hal menakjubkan apa yang ada di sana. Setelah 9 langkah istana, ada beberapa formasi. Namun, tidak banyak dari mereka. Yang pertama adalah Singularity Bane. Singularity Bane memungkinkan pengguna untuk mengetuk pengaturan sederhana untuk membunuh musuh dengan mengandalkan 9 langkah istana dan penempatan di sekitarnya. Ini tidak benar-benar dianggap sebagai formasi tetapi memiliki beberapa ciri formasi dan terutama mengandalkan kedalaman 9 langkah istana. Formasi menit dualitas, formasi minor 5 elemen, formasi 5 elemen utama. Formasi 12 celestial dan demons, formasi pengumpulan roh. Formasi kecil penyegelan roh, formasi siklus bintang surgawi besar. Formasi pembunuhan tersembunyi Beiming, formasi Dayan Gadli, formasi kosmik hebat, Amogasi formasi pedang sampar 5 setan, formasi 8 trigram, formasi 5 elemen 8 trigram, formasi 9 istana 8 trigram, formasi 4 kesempurnaan, formasi 12 gerbang surgawi, formasi 10 paramita, formasi penakluk abadi, formasi penyegelan roh 5 elemen yin formasi pembalikan besar yang, formasi biduk, formasi pembunuh iblis pembunuh dewa. King Sui hampir melihat semua formasi dalam satu pandangan, tetapi kebanyakan dari mereka berwarna abu-abu dan dia hanya bisa mengolah beberapa dari mereka. Beberapa formasi ini sangat akrab baginya, sementara yang lain tidak. Namun, hanya dengan melihat nama mereka, dia merasa bahwa mereka tampak sangat kuat. Dia bahkan melihat formasi pembunuh iblis pembunuh dewa, dan formasi penakluk abadi. Nama-nama ini terdengar sangat mirip gertakan tapi King Sui tidak bisa diganggu dengan itu. Dia akhirnya bisa mengambil formasi dan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. King Clan mungkin bisa menjadi kuat melalui formasi. Melihat bahwa dia masih punya waktu, King Sui memutuskan untuk memeriksa terlebih dahulu beberapa formasi yang bisa dia kembangkan. Hanya ada 5 dari mereka. Formasi menit dualitas, formasi minor 5 elemen, formasi pengumpulan roh, formasi kecil penyegelan roh, formasi 9 istana 8 trigram. Hanya ketika King Sui melihat formasi ini, dia merasa bahwa formasi pedang sekte penjara langit hanyalah permainan anak-anak. Formasi nyata bisa membunuh lawan dengan mengikat mereka bahkan tanpa perlu menggerakkan tangan mereka. Ada banyak hal yang dapat digunakan untuk mengatur formasi, termasuk batu, bendera, tulang binatang iblis, batu permata, kristal iblis, pohon, batu besar. Ahli formasi sejati dapat memanfaatkan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk angin kencang, hujan, atau bahkan kilat. Seorang ahli mutlak dalam mengatur formasi bisa menjebak dan memusnahkan klan atau klan bangsawan. Master formasi adalah eksistensi tertinggi tetapi formasi membutuhkan dukungan energi spiritual. Oleh karena itu, formasi yang menantang surga membutuhkan beberapa item yang menantang surga untuk diaktifkan. Formasi master dituntut untuk memiliki bakat yang hebat. Tidak ada kekurangan orang yang mengolah formasi di dunia 9 benua tetapi sangat sedikit yang bisa unggul melalui formasi. Namun, tidak ada yang akan menyinggung master formasi tingkat rendah juga. Mereka tidak ingin menemukan diri mereka terjebak dan terbunuh di rumah mereka sendiri. King Sui menghabiskan sisa waktunya mengolah 9 langkah istana dan 5 formasi. 9 langkah istana adalah proses yang membosankan. King Sui telah mengetahui numerologi 9 istana sejak lama tetapi belum dapat mencapai tahap ini. Di masa lalu, dia hanya mampu melakukan langkah trinitas dan bahkan hampir tidak bisa mencapai langkah 4 fase, apalagi mampu mencapai 9 langkah istana. 1 langkah asal, langkah dualitas, langkah trinity, langkah 4 fase, langkah 5 elemen, 6 langkah bulan, 7 langkah bintang, 8 langkah trigram, 9 langkah istana. Ini adalah level yang berbeda untuk 9 langkah istana dari yang terendah hingga yang tertinggi. Di masa lalu, dia telah berhasil mencapai langkah 4 fase tetapi saat itu terlalu sulit. Selain itu, dia tidak tahu cara menggunakannya yang sebenarnya.
Baru sekarang dia mengetahui bahwa gerak kaki seperti itu digunakan seperti ini dan efeknya benar-benar menantang surga. Ketika dia merasa sakit dan lelah berlatih, dia akan duduk dan melihat formasi tetapi itu hanya melihat. Formasi menit dualitas adalah formasi yang mengikat seperti yang dia tahu. Formasi ini dibagi menjadi 6 gerbang, yaitu, hidup, mati, gelap, terang, ilusi dan binasa. Gerbang kematian berada di timur laut, gerbang kehidupan di barat daya, gerbang ilusi di ujung timur, gerbang kegelapan di ujung selatan dan gerbang cahaya di barat laut. Orang yang terjebak akan bingung jika harus menuju gerbang mana. Gerbang kematian sulit untuk dimasuki tetapi mudah untuk tetap hidup, gerbang kehidupan mudah dimasuki tetapi seseorang akan mudah terjebak. Gerbang binasa adalah kunci untuk menghancurkan formasi dan tidak akan disebutkan sekarang, gerbang ilusi dan akan membiarkan musuh tersesat dengan mudah, menemukan dirinya terjebak. Gerbang gelap itu adalah kegelapan yang gelap gulita dan menimbulkan teror yang sulit ditangani. Gerbang cahaya di barat laut adalah satu-satunya yang bisa dilewati. Biasanya, akan ada gerbang kehidupan dan gerbang kematian di sebagian besar formasi tetapi ada juga formasi kematian yang legendaris. Namun, ini terlalu kejam dan kebanyakan orang tidak akan membuat formasi seperti itu kecuali mereka memiliki dendam besar dengan lawan. Hal lain adalah bahwa formasi kematian tidak diturunkan dengan sukses sepanjang perjalanan sejarah. Selain itu, kadang-kadang, formasi kematian juga mungkin dapat diatasi dengan kekuatan absolut. Hanya ketika orang yang terperangkap itu cukup kuat, dia akan mampu menembus beberapa formasi yang kuat. Jika tidak, tidak akan ada cara lain untuk menembus formasi ini karena bahkan jika orang di luar formasi menggunakan kekerasan untuk menerobos, mereka juga akan menyebabkan orang di dalam menderita luka fatal. Inilah alasan mengapa formasi sangat mendalam. Tanpa sadar, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Setelah membersihkan, King Sui pergi, merasa puas. Hari baru saja berubah gelap dan ketika dia keluar, dia melihat laba-laba iblis berkepala 5 diam-diam tinggal di aula. Ketika melihat King Sui, ia berlari dengan gembira, mengeluarkan tangisan yang membuat King Sui merasakan keramahan. Setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia hanya bisa berkomunikasi dengan laba-laba iblis berkepala 5 melalui kesadarannya. Mendengar suara lembut itu membuatnya merasa sangat hangat di dalam. 1. Sebuah idiom Cina yang menggambarkan tindakan menambahkan sentuhan akhir yang akan menghidupkan sebuah karya. AST 896 Formasi minor 5 elemen, formasi 9 istana 8 trigram. Di luar sudah gelap. Sekarang adalah awal musim dingin dan cukup dingin di malam hari. Dia tidak bisa memasuki alam Valet Jade Immortal untuk sementara waktu sampai setengah malam. Masih ada waktu dan King Sui berjalan keluar dari tempat itu dengan laba-laba iblis berkepala 5. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang kuat, seseorang akan merasa lebih berani. Dia merasa seolah-olah dia tidak takut pada apapun di dunia sekarang. Jika dia memberikan segalanya, dia merasa bahwa bahkan seseorang dengan kekuatan sekitar 700 bintang tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Tentu saja, jika 9 langkah istana dan formasinya mencapai tahap keberhasilan kecil, kekuatan pertempurannya mungkin akan meningkat berkali-kali lipat. Dia telah mencapai terobosan. King Sui merasa bahwa jalan di depannya lebar dan lurus, sangat mulus. Rasa sukacita yang tak terlukiskan itu menyebabkan perubahan besar emosi dalam dirinya. Dia harus dianggap sebagai kaisar bela diri dasar sekarang dan ketika dia tidak memegang senjata apapun, dia bisa melepaskan kekuatan hampir 200 bintang. Pada tahap ini, kekuatan fisik seseorang adalah yang kedua. Yang paling penting adalah seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan dan tingkat kultivasi lawan yang bisa dikalahkan. Misalnya, orang-orang dari Sekte Penjara Langit. Meskipun mereka adalah sekelompok orang suci bela diri dasar, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Ini adalah bagaimana hal-hal yang tidak adil kadang-kadang. Di antara orang-orang dengan level yang sama, jika seseorang mengenakan Divine Armor, seluruh situasi akan terbalik dan pertarungan akan menjadi sepihak. Atau jika satu sisi memegang artefak surgawi, dia akan bisa menyingkirkan lawannya dengan cepat. Hal yang sama dapat dikatakan untuk teknik bela diri, oleh karena itu, kadang-kadang, bahkan di antara mereka yang berasal dari alam kultivasi yang sama, tergantung pada teknik bela diri, kekuatan yang dapat dilepaskan dapat memiliki perbedaan besar. Oleh karena itu, terkadang, alam kultivasi bukanlah segalanya. Master formasi dan master racun adalah eksistensi seperti itu. Dia berkompetisi dengan laba-laba iblis berkepala 5 dalam kecepatan sekali lagi, berhasil melemparkannya jauh di belakangnya. Di masa lalu, dia hanya bisa melihat kecepatan laba-laba iblis berkepala 5 dengan iri tapi sekarang, untuk berpikir bahwa dia bisa melemparkannya jauh ke belakang.
Ini adalah peningkatan yang luar biasa. Ketika sudah waktunya, King Sui sekali lagi memasuki alam Valet Jade Immortal bersama dengan laba-laba iblis berkepala 5. Sudah lewat jam 1 pagi dan hari kedua sudah dimulai. Dia tidak ingin membuang waktu sedikit pun dan dengan demikian yang perlu dia lakukan sekarang adalah menstabilkan kemampuannya dan bekerja keras untuk mencapai terobosan dalam 9 langkah istana dan formasinya. Tentu saja, dia juga tidak bisa mengabaikan formulir rock dan harus bekerja keras untuk mengolahnya juga. 9 langkah istana. King Sui sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya di 9 langkah istana karena ketika dia mengolah ini, dia dapat dengan hati-hati meningkatkan pemahamannya tentang posisi orientasi 8 trigram dalam proses melakukannya. Ini akan sangat membantu untuk penerapan formasinya di masa depan dan itu akan mempercepat lajunya dalam mengolah formasi. Kultivasi 9 langkah istana sangat sulit dan bukan sesuatu yang bisa dia berhasil hanya dengan bekerja keras. Ini membutuhkan bakat yang sangat tinggi dan tidak akan berhasil tidak peduli berapa banyak obat ajaib yang diminum seseorang. Itu karena sedikit perubahan dalam teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan dengan mudah dan menuntut seseorang untuk bisa beradaptasi dengan situasi. Ada dunia lain di dalam 9 langkah istana dan satu dunia membutuhkan kemampuan tinggi dalam perhitungan dan keterampilan deduksi. Itu seperti trigram ramalan dalam 8 trigram, di mana kombinasi dari 8 trigram mencakup semua fenomena di alam semesta. Semua ini membutuhkan pengurangan dan karenanya sangat sulit untuk mengolah 9 langkah istana. Di kehidupan sebelumnya, King Sui tidak terlalu pintar tetapi dia juga tidak bodoh. Dia hanya sedikit lebih baik dari orang biasa. Setelah datang ke dunia 9 benua, karena ia menerima warisan teknik penguatan kuno dan telah membangkitkan gambar yin yang, menyebabkan energi rohnya menjadi sangat kuat dan ia mampu mengingat hal-hal yang dilihatnya pada pandangan pertama. Otaknya juga sangat berkembang. Oleh karena itu, saat ini, pengurangan 9 langkah istananya masih dianggap berhasil tetapi dia juga akan merasa cukup melelahkan. Setiap kali dia merasa lelah, dia akan duduk untuk istirahat. Ini adalah kelelahan pikiran dan tubuh. Setelah duduk, King Sui masih akan melihat formasi itu. Dia sekarang melihat alat yang bisa digunakan untuk mengatur formasi. Meskipun semuanya bisa digunakan, termasuk batu, pohon, bunga, bendera atau bahkan pedang dan pedang, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Secara keseluruhan, semakin tinggi ki spiritual item yang terkandung, semakin baik. Batu dapat digunakan dan paling nyaman tetapi biasanya hanya akan berpengaruh selama 1 jam. Adapun pohon biasa, pohon spiritual atau beberapa bunga dan tanaman berharga akan memiliki dampak yang kuat pada formasi. Ada juga beberapa tulang binatang iblis atau menggunakan binatang iblis secara langsung. Tentu saja, manusia juga bekerja. Penggarap yang kuat dipenuhi dengan ki spiritual untuk memulai dan dengan demikian dapat memiliki kontrol sederhana atas formasi, termasuk menjaga gerbang kehidupan atau untuk meningkatkan kesulitan memecahkan formasi. Kemungkinan lain adalah menggunakan senjata. Senjata cenderung menahan beberapa ki spiritual dan bahkan sejumlah niat membunuh. Beberapa formasi pembunuhan perlu menggunakan penggunaan senjata yang diwarnai dengan darah segar atau bahkan senjata pembunuh. Item paling standar untuk digunakan adalah masih bendera. Bendera disempurnakan dari tulang binatang iblis dan kulit binatang. Efeknya luar biasa dan dapat dibuat dari berbagai jenis bahan. Mereka lebih nyaman daripada hal-hal seperti batu dan pohon karena yang terakhir dibatasi oleh kondisi medan. Formasi minor 5 elemen. Formasi minor 5 elemen adalah formasi yang didasarkan pada teori penguat dan penangkal dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Biasanya, 5 orang akan bekerja sama untuk membuat formasi kecil 5 elemen dan akan lebih baik jika 5 pengguna masing-masing berlatih 5 elemen teknik bela diri dari unsur alam yang berbeda. Akan baik-baik saja jika tidak demikian karena posisi yang akan diambil masing-masing dari mereka adalah posisi 5 elemen, yang mewakili masing-masing dari 5 elemen. Formasi kecil 5 elemen memanfaatkan sifat penguatan dari 5 elemen untuk dapat secara instan memfokuskan semua kekuatan 5 ke 1 orang. Ini membutuhkan kerjasama tim yang kuat di antara kelimanya. Formasi ini juga memanfaatkan teori gaya penangkal dari 5 elemen. Selama mereka dapat menemukan sifat elemen lawan, mereka akan dapat mengirim orang yang mewakili elemen penangkal dan kemudian mentransfer semua kekuatan mereka ke perwakilan tunggal ini. Jika kecakapan formasi kecil 5 elemen dilepaskan dengan baik, kemampuan mereka dapat ditingkatkan beberapa kali. Namun, dibutuhkan koordinasi yang baik dalam gerak kaki dan formasi mereka. Ketika salah satu dari mereka diserang, orang lain harus dapat berkoordinasi dengan baik dan mentransfer kekuasaan mereka. Formasi minor 5 elemen menggunakan langkah 5 elemen.
Meskipun dapat digunakan dengan teknik gerak kaki lainnya, langkah 5 elemen dapat membantu membawa kekuatan formasi kecil 5 elemen ke batasnya. King Sui masih tidak dapat menggunakan formasi kecil 5 elemen untuk saat ini. Formasi ini tidak bisa diremehkan. King Sui hanya mampu melepaskan kehebatan formasi kecil 5 elemen ini melalui langkah 5 elemen ke batas tertingginya dan tahu bahwa itu sangat kuat. Setiap orang yang berdiri di masing-masing dari 5 posisi juga akan menerima peningkatan kemampuan mereka juga. Formasi minor 5 elemen juga dikenal sebagai formasi pembunuhan kecil 5 elemen. Dengan koordinasi yang baik, jika mereka bergerak cepat, mereka akan mampu membunuh lawan mereka dengan sangat cepat. Formasi pengumpulan roh. King Sui sangat senang melihat formasi ini. Melalui penggunaan beberapa batu permata atau barang berharga yang kaya akan ki spiritual untuk mengatur formasi ini, mengumpulkan ki spiritual surga dan bumi, orang-orang dalam formasi akan memiliki kecepatan kultivasi yang meningkat pesat. Jumlah ki spiritual yang dikumpulkan terkait dengan seberapa kuat formasi pengumpulan roh itu. Itu cocok untuk orang-orang yang berlatih dalam pengasingan, meningkatkan peluang bagi mereka untuk mencapai terobosan mereka. Formasi kecil penyegelan roh. Formasi kecil penyegelan roh ini dapat menyegel area kecil, menyebabkan ki spiritual di luar tidak dapat masuk. Untuk saat ini, King Sui tidak tahu untuk apa itu bisa digunakan. Dia berencana untuk memikirkan hal ini di masa depan. Yang terakhir yang bisa digunakan adalah yang paling kuat, bahkan di antara semua formasi yang diketahui King Sui. Formasi 9 Istana 8 Trigram. Formasi 9 Istana 8 Trigram dibagi menjadi 8 gerbang, yaitu penyembuhan, kehidupan, rasa sakit, batas, pandangan, kematian, keajaiban dan pembukaan. Ada beberapa kombinasi yang bisa dibentuk dan merupakan formasi pengikat yang jauh lebih kuat daripada formasi menit dualitas. Itu juga merupakan teknik membunuh karena selama King Sui berhasil menguasai 9 langkah istana, dia akan dapat dengan bebas membunuh musuh yang berkali-kali lebih kuat dari dirinya. Formasi 9 Istana 8 Trigram menambahkan posisi Istana 9 di atas dasar formasi 8 Trigram, meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Formasi ini sangat mendalam dan efeknya akan sangat kuat jika seseorang dapat mengetahui intinya. Seseorang bisa menggunakan batu atau benda material lainnya untuk mengatur formasi. Namun, item yang digunakan akan mempengaruhi kehebatan formasi 9 Istana 8 Trigram. Formasi ini bisa dibuat sendiri tetapi bisa juga dilakukan oleh banyak orang. Ketika manusia digunakan untuk membuat formasi 9 Istana 8 Trigram, itu akan meningkatkan kelincahan dan kemampuan beradaptasi tetapi jika itu adalah item, mereka harus mengikat lawan di dalamnya. Ini adalah 5 formasi yang saat ini dapat dikembangkan oleh King Sui. Dia sangat puas. Dan King Sui merasakan bahwa kekuatan semua formasi terkait dengan 9 istana dan hanya setelah dia berhasil mengambil 9 langkah istana, dia akan dapat meningkatkan kekuatan formasi dengan banyak. Dalam sekejap mata, 1 minggu berlalu. King Sui pada dasarnya menghabiskan hari-harinya di daerah dekat patung dewa. 7 hari dianggap singkat bagi orang lain tetapi bagi King Sui, itu praktis 2 tahun. 2 tahun tidak dianggap singkat dan 2 tahun kerja keras telah membuatnya membuat peningkatan yang cukup besar. Namun, dia belum belajar membuat formasi. Dia hanya mengolah 9 langkah istana ke 7 langkah bintang. Ketika King Sui istirahat, dia bisa mengembangkan teknik palunya, terutama, Raging Blow. Dengan kemampuannya yang meningkat beberapa puluh kali sekarang, ketika dia melakukan Raging Blow kekuatannya sangat menakutkan. Raging Blow dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan King Sui sebesar 50%. Ketika dia memegang Valet Gold Divine Shield dan Thunder God, dia bisa melepaskan serangan eksplosif dari 700 bintang. Jika dia memegang pedang biduk, dia akan mampu melepaskan serangan eksplosif lebih dari 600 bintang. Namun, di bawah pengaruh rompi lapis baja bintang 7, pertahanannya bisa meningkat banyak. Namun, batasan Raging Blow terlalu banyak. Saat melakukannya, gerakannya akan relatif lambat dan sulit untuk menjadi efektif. Meskipun demikian, itu masih merupakan serangan yang sangat kuat. Meskipun waktu baginya untuk melepaskan serangan jauh lebih baik, itu masih sulit untuk diterapkan kecuali lawannya tidak bergerak. Jika bukan karena alasan ini, Raging Blow pasti akan dianggap sebagai teknik pertarungan legendaris. Saat ini, hanya mampu mencapai beberapa keberhasilan dalam mengolahnya, King Sui sudah mampu meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan sebesar 50%. Ini mungkin menjadi lebih kuat di masa depan tetapi King Sui masih khawatir bahwa semakin kuat, semakin lambat kecepatannya. Beberapa hari berlalu lagi sebelum King Sui kembali ke kota. Namun, dia melakukan perjalanan dengan sangat lambat. Pada kecepatan yang dia tuju,
dia mungkin masih membutuhkan sekitar 1 bulan sebelum tiba di kota. Karena dia tidak memiliki hal yang harus dilakukan, King Sui meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan melintasi pegunungan yang menjulang tinggi, membuka pikirannya dan bersantai. Sebaliknya, ketika di alam Valet Jade Immortal, dia akan menghabiskan waktunya bekerja keras dalam pelatihannya. Dia sudah menemukan dunia semakin menarik dan kemampuannya juga akan terus meningkat. Pegunungan penembus langit sangat luas dan ada banyak binatang iblis yang kuat. Ada Raja Naga Emas, laba-laba iblis berkepala 5, Raja Serigala Singa bermata 5, dan Raja Monyet Jahat berlengan panjang. Ini adalah orang-orang yang King Sui telah kebetulan, tetapi mereka jelas bukan satu-satunya binatang iblis yang kuat. King Sui hanya kebetulan bertemu mereka di daerah mereka berada dan masih banyak binatang iblis kuat lainnya di daerah lain. Namun, hanya akan ada satu dari mereka di antara sejuta binatang iblis dan kemungkinan bertemu satu sangat rendah.